Bapak Ibu, mari kita minta Tuhan menolong kita mengerti firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali heran. Banyak firman yang kami dengar, tetapi sampai hari ini kami tidak menyimak, sulit mengerti. Bahkan kami berkata lupa. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Engkau, supaya firman-Mu dapat kami pahami. Ada satu pesan firman yang boleh kami lakukan dalam hidup hari-hari. Hamba-Mu yang sederhana, mohon diberkati dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Kami sangat mendambakan di tengah-tengah pandemi, bukan orang-orang yang dirubah, tetapi diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, berilah kami belas kasihan, supaya tahun 2021 kami menjadi murid yang berkenan di hati Tuhan, tidak mengulang ke dalam kubangan dosa yang kami suka. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya pagi ini mengajak kita melihat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39 yang akan difokuskan di dalam ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ketekunan. Tekun artinya lakukan. Ulang lagi, lakukan, ulang lagi, lakukan, sampai menjadi satu habit yang terbawa di dalam pola hidup kita. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yang bagus ya, ketekunan. Di situ ayat yang 19 dikatakan, alasan mengapa kita perlu tekun adalah oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di zaman Israel perjanjian lama, orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, mereka ada di pelataran, mereka membawa korban. Imam-imam menjadi perantara menyembelih korban itu sehingga berkat untuk orang yang persembahkan korban dan doa orang-orang mempersembahkan korban dapat connect, tersambung. Tetapi sejak Tuhan Yesus di atas kayu salib, Alkitab mencatat tabir bait suci terbelah dua. Tuhan telah melalui dirinya, yaitu ayat 20, Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bagian firman yang kita baca adalah pergumulan jemaat menghadapi guru dan nabi palsu. Kalau guru dan nabi palsu itu ada di kutub utara, kita nggak usah pikirin. Mereka akan kedinginan dan berjuang. Tetapi kalau guru dan nabi palsu itu ada di tengah-tengah jemaat, memberikan pengajaran. Paulus memberikan ajaran, guru dan nabi palsu itu memberikan ajaran yang bertolak belakang. Maka penulis dari Ibrani berkata, kita mesti datang kepada Tuhan dengan keberanian karena melalui darahnya kita telah dibersihkan. Ayat 22, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tidak lagi seperti guru palsu yang memberikan ajaran untuk
memberhalakan ajaran Taurat atau memberhalakan tradisi atau memberhalakan orang, yaitu sang guru sendiri atau nabi itu sendiri. Maka penulis Ibrani berkata, datang kepada Tuhan dengan berani karena hati kita telah disucikan dari hati nurani yang jahat. Sejahat apa kita kepada Tuhan? Sejahat setiap saat kita memberontak. Anak yang masih kecil pun tidak dilatih, mereka sudah bisa memberontak terhadap aturan-aturan yang benar. Maka di ayat 23 berkata, mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Perhatikan, marilah, ajakan, marilah. Dan ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan 25b, saling menasehati dan semakin giat melakukannya pada hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat bisa dalam arti hari kiamat. Hari Tuhan yang mendekat bisa dalam arti COVID besuk kita. Hari Tuhan yang mendekat bisa karena usia kita. Hari Tuhan yang mendekat bisa karena keadaan seperti pesawat Sriwijaya dan sangat menyedihkan, orang-orang di dalamnya itu harus masuk di dalam laut, dan kita berdoa. Hari Tuhan yang mendekat, setiap orang berbeda-beda dengan pengalaman yang berbeda. Tadi saya di dalam doa berkata, COVID itu kecil, ada yang bikin humor diperbesar, ternyata setelah diperbesar sekian besarnya itu buah rambutan. Ternyata itu adalah humor. COVID itu bukan seenak rambutan, tetapi COVID itu sekali besuk. Ada orang berkata gini, banyak yang kena COVID, dan 2 hari lalu Indonesia 10.000 lebih. Top. Dan menjadi paling tinggi di dalam sejarah, sehingga presiden berkata harus lakukan tindakan kepada kondisi protokol kesehatan. Dan ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini bukan pilihan, ini perintah Tuhan. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang. Perikop 19 sampai ayat 39 adalah perikop yang disampaikan kepada orang-orang yang sudah mengalami pengetahuan yang benar. Siapa dapat mengerti firman kalau bukan pekerjaan Roh Kudus memberikan penerangan, sehingga waktu dia membaca firman, dia tidak berkata gini, hah? Udah baca? Hah? Sudah baca? Hah? Tetapi di dalam belas kasihan Tuhan, Roh Kudus memimpin, sehingga di dalam membaca firman, kita mulai ada kata, oh. Baca-baca lagi, oh. Baca lagi, oh. Ayat 26, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ini adalah jemaat penerima surat Ibrani. Dikatakan akan menghadapi pilihan. Karena ayat 32 dikatakan bukan saja mengalami satu pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Tetapi ayat 32 dikatakan kamu menerima terang. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Kamu telah menerima terang. Dan ini bukan ayat 19 sampai 36 bukan disampaikan kepada orang-orang yang tidak jelas
belum percaya Tuhan, tetapi ini adalah dalam konteks orang percaya. Di dalam satu jemaat, mereka terima kebenaran, mereka menerima terang, dan mereka harus memilih ketika menghadapi guru dan nabi palsu. Pada saat mereka itu melakukan pemberontakan, tidak bekerja sama dengan Tuhan, membelakangi Tuhan, mempercayai ajaran yang bukan dari Tuhan, maka ayat yang ke-29 dikatakan betapa beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang membelakangi Tuhan. Sebab pada saat mereka membelakangi Tuhan, setelah tahu firman Tuhan, setelah terima terang Tuhan, ayat 29 dikatakan posisi mereka itu adalah menginjak-injak anak Allah. Mereka menganggap najis darah perjanjian. Mereka menghina roh kasih karunia. Di sini kita lihat Roh Kudus menjadi roh yang penuh dengan kasih karunia. Posisi seperti ini 2 kali dikatakan kata ngeri. Nah, pernah lihat orang yang matinya itu mengerikan. Saya berapa kali dikirim korban kecelakaan dan ngeri, ya. Orang-orang yang melawan Tuhan walaupun dia sudah percaya Tuhan, mereka disebut orang-orang durhaka. Pada akhirnya kita tahu, pertama mereka percaya, dipertanyakan sesungguhnya iman mereka adalah iman yang seperti apa. Dan pada saat mereka percaya Tuhan, mereka dikatakan ikut terlibat di dalam memperjuangkan kebenaran. Bahkan ayat 34 dikatakan harta mereka diambil. Tetapi ayat 35, mereka melepaskan kepercayaan mereka yang pertama. Ayat 35, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. 2 kali jangan, ya. Yang pertama, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan pertemuan pesta, bukan pertemuan orang menikah, bukan pertemuan keluarga, tetapi dikatakan persekutuan orang-orang percaya. Jangan kamu menjauhi diri dan jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Dan jika kamu mengundurkan diri, ayat 38, apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Menghadapi guru dan nabi palsu, Alkitab berkata apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum berkeliling. Satu anak TK pulang ke rumah bilang sama mamanya, Mama, ternyata iblis itu bagus, Ma. Mamanya lagi masak, bertanya, iblis bagus? Apanya bagus? Kata guru agama bilang dia rajin, gak tidur-tidur. Rajin, terus ganggu orang, tidak pernah tidur. Tidak ada yang namanya tidur 8 jam. Pagi, siang, malam rajin terus menawarkan pengaruh-pengaruh jahat. Nah, guru dan nabi palsu itu sangat rajin. Saling mengasihi beberapa kali disebutkan dalam ayat 24 dan 25. Kata saling itu di dalamnya ada aspek untuk saling mengingatkan. Walaupun lagu sekolah minggu dikatakan gereja, ya, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Anak sekolah minggu menyanyi gereja bukan gedungnya, bukan menaranya. Buka pintu, lihat ke dalamnya.
Gereja adalah orangnya. Jika tubuh kita disebut gereja, mengapa di dalam ayat 25, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Apakah perlu hidup dalam pertemuan ibadah? Gereja itu ada karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di antara orang-orang dunia, membawa hati orang-orang yang dipilih untuk memiliki satu kesadaran bahwa dia orang berdosa. Mempersiapkan seseorang untuk insaf akan dosa, menyadari keberdosaannya, dan menerima karya Tuhan Yesus yang membayar dengan nyawanya, mencurahkan darahnya, sehingga dengan menerima Tuhan Yesus, menerima karya Tuhan Yesus, Roh Kudus telah membawa orang-orang yang menjauhi Tuhan untuk datang kepada salib Tuhan, menerima pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Pekerjaan Roh Kudus membawa orang-orang mengalami pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita doa tidak lagi memakai perantara. Ada orang berdoa harus ada patung, ada orang berdoa harus melalui orang lain. Tetapi sekarang mari datang dengan berani, datang kepada Tuhan, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang dulu hati kita jauh dan menikmati dosa tanpa kita sadari. Tetapi Roh Kudus membawa kita menjadi dekat. Kita tidak asing lagi, tetapi antar orang-orang yang mengalami karya Roh Kudus, mereka telah menjadi kawan sewarga. Orang-orang kudus, mereka disebut anggota-anggota keluarga Allah. Ya, jadi orang-orang percaya telah menjadi anggota orang percaya atau komunitas orang percaya, komunitas orang kudus. Maka di dalam komunitas yang terdiri dari sekelompok orang-orang percaya, di situ Ibrani 10 ayat 24-25 mewajibkan untuk memelihara persekutuan persaudaraan ini. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita wajib untuk saling membangun, saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Dunia sibuk gosip. Apakah kisah tentang Giselle itu menarik perhatian kita? Atau saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendorong dalam pekerjaan baik, apakah ini lebih menarik? Alkitab berkata, kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya pernah tanya sama anak-anak di SMP, ayo di kelas ini coba lihat mukanya, siapa yang kira-kira duluan menghadap Tuhan? Mereka saling lihat mukanya. Siapa ya? Siapa ya? Nggak ketahuan. Karena apa? Ketika hari Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, di situ mengajar kita untuk belajar bertemu. Bertemu enggak harus selalu muka dengan muka. Pernah terima WA? Apa kabar? Lama enggak ketemu. Yang satu di Papua, satu di Balikpapan, di baliknya papan. Kita tetap bisa, hai, ngapain? Kamu lagi ngapain? Apakah kamu masih cinta Indomie? Kita diajar oleh Ibrani ini untuk belajar
saling mengalami persekutuan, memperkuat, dan saling. Ini adalah perintah di dalam pertemuan, dalam konteks ibadah kepada Tuhan. Ini adalah menjadi satu kehormatan karena hanya untuk manusia yang terpilih saja, dan karena dosa mengakibatkan kita yang tercerai, Tuhan mau anggota tubuh yang dulu hidup, milikku, milikku, milikmu, milikmu, aku ya aku, kamu yang kamu, bahkan milikmu, milikku, milikku, milikku. Dulu, tetapi sekarang belajar secara bersama-sama bertemu di dalam konteks pimpinan ibadah. Ada firman, ada pujian, ada ketenangan, ada pengakuan iman rasuli, dan kita mengalami satu persekutuan seperti sekarang online di rumah masing-masing. Mengapa di dalam persekutuan orang Kristen itu perlu di dalam konteks ibadah yang ada pujian dan firman? Karena Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memilih, dan Tuhan mau kita melakukan saling dengan berdasarkan pimpinan Tuhan, bukan karena ide kita sendiri. Dan pada saat firman telah kita dengar, maka kita memberikan respon untuk digumulkan dan untuk dilakukan seperti jemaat mula-mula. Mendengar firman, direnungkan, digumulkan, dan dilakukan. Kata bersama-sama itu terus ditekankan di dalam keluarga, anggota keluarga Allah. Dan Tuhan yang hidup di dalam kita. Setiap kita adalah gereja, dan anggota-anggota tubuh Kristus ini bersekutu di dalam firman Tuhan, mengalami kekuatan dan mampu melakukan pekerjaan baik, kasih, nasihat, dan dengan mengarah kepada Sang Kepala Gereja, yaitu Tuhan Yesus. Maka kita layak disebut kita. Tetapi kalau hidup kita, ketika kita melihat satu orang terjatuh di dalam dosa, apakah kita peduli? Apakah saat kita menolong, kita lihat dulu kriterianya. Orang ini yang mau ditolong berat badannya berapa? Mukanya cakep gak? Dari latar belakang apa? Ada kriteria A, B, C seperti lagi mau lamar kerja. Anggota gereja yang diminta untuk saling adalah kita melakukan tindakan peduli, bukan menghakimi, bukan mengkritik. Dan bahkan kita, konteks dari penerima surat Ibrani tidak diajarkan untuk membenci guru dan nabi palsu. Setiap orang tersesat pasti karena ada pengajaran. Pernah saya baca anak SMA satu kelas jatuh cinta. Jatuh cinta katanya itu love is blind ya. Jadi maskernya nggak di sini ya, jadi tutup matanya. Lalu jatuh cinta, papanya perempuan, lihat gini, hah? Pacar kamu sekelas, kamu mau nikah? Saya tidak setuju. Kamu nikah sama dia, ijazah SMA belum keluar, kerjaan belum pasti, hari ini dia masih makan dari mama papanya, lalu
apakah mama papanya mau pelihara kamu? Jangan pacaran dulu. Yang laki-laki begitu dengar, sakitnya di sini. Lalu dia berkata kepada yang perempuan, saya sungguh-sungguh mencintai kamu. Mari, betul-betul saya cinta kamu dari kepala sampai ke ujung kuku kaki kamu. Saya betul-betul tidak mau berpisah. Walaupun papa kamu memisahkan kita, kita tidak akan berpisah. Kita sehidup semati. Sekarang kita hidup dan kita mati sama-sama. Lalu yang laki itu mengajak yang perempuan komitmen. Mati sama-sama. Perempuan juga cinta, laki juga cinta. Lalu dibawalah ke pinggir satu tebing, di mana di bawahnya itu ada air sungai yang sangat deras. Dan kita akan mati bersama. Nah, ini yang ngajar siapa? Pacarnya. Jadi bahwa mereka akan abadi hidup bersama selama-lamanya, katanya. Kemudian pegang tangannya sama-sama. 1, nggak pakai 1,5 ya. 2, nggak pakai 2,5. 3, lompat. Yang perempuan kaget. Wah, takut. Dia tarik tangannya. Yang lakinya kecemplung. Nah, jadi artinya apa? Sehidup semati. Saya hidup, kamu mati. Lalu yang perempuan nangis-nangis lihat. Yang laki sebelum sampai sungai, sampai berdarah-darah ke pentok-pentok sana sini. Keluar kecap begitu banyak. Pada saat itu dia pulang. Kenapa cerita ini keluar? Karena anak perempuan ini begitu gemetar dan dia pulang ke rumah. Dan terjadi penemuan mayat, lalu dia bercerita. Ketika mendapatkan ajaran yang palsu, kita nggak menghakimi, tidak mengkritik, tetapi mengingatkan. Supaya orang-orang yang sudah salah boleh kembali kepada kita semua. Jemaat yang mula-mula telah memberikan contoh bahwa yang kuat menanggung yang lemah. Jemaat mula-mula mengatakan ada orang yang menjual hasil tanahnya dan memberikan kehidupan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Tidak menutup diri untuk ditolong. Ada orang berkata gini, waktu saya mengajar di IPK. Murid itu dapat ajaran dari mama papanya. Ketika guru itu menegur murid itu, menegur karena dia melakukan kesalahan. Murid itu bilang apa? Ibu kan dapat gaji dari mama papa saya. Bagus ya. Orang tuanya mengajar terus. Nggak usah takut sama guru. Mereka juga digaji dari papa mama. Digaji dari semua papa mama teman-teman kamu. Nggak usah takut sama mereka. Lalu terlontarlah perkataan ini. Murid itu berkata, ibu juga dapat gaji dari papa mama ke saya. Seluruh dunia saat ini, detik ini, mendapat gaji dari Tuhan. Apapun pekerjaannya. Satpam dapat gaji dari Tuhan. Guru dapat gaji dari hamba Tuhan. Pembantu dapat gaji dari Tuhan. Yang pemilik owner perusahaan, itu dia mendapat gaji berupa keuntungan yang dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan memelihara, semua gaji stop. Corona mampir, besuk, selesai, nggak ada gaji lagi. Tidak ada cerita gini, hamba Tuhan dapat gaji dari gereja, dari Tuhan. Tidak ada yang namanya dari kamu, si A dapat dari si B, tetapi dapat dari Tuhan, kadang berupa angpau dari Tuhan. Anak-anak yang dari kecil dapat angpau dari Tuhan. Jadi konsep ini harus kuat sehingga kita tidak merasa tinggi hati untuk berkata, ibu kan dapat gaji dari papa mama saya. Demikianlah kita saling tolong menolong sehingga tubuh Kristus
di tengah-tengah pertemuan ibadah, boleh menjadi saksi Kristus, di mana semakin dikuatkan firman dan semakin teraplikasi di tengah-tengah kehidupan yang COVID ini. Pimpinan Tuhan untuk saling menegur, saling membangun, saling mempertajam, jangan direndahkan, tetapi berani. Ada orang mengirim selamat pagi, bagus nggak? Bagus. Tetapi bolehkah kita memilih yang selamat pagi plus kalimat ajakan? Banyak sekali. Karena sekarang dunia maya menawarkan banyak. Yang jahat juga banyak. Tetapi mari kita terus membangun melalui WA kita, melalui line kita, melalui Telegram kita, dan kita terus melalui WeChat, melalui Facebook, melalui DKK dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu, tanpa pertemuan yang dipimpin oleh firman, kita akan kembali kepada saat di mana kita belum kenal Tuhan. Tidak ada motivasi, hidup untuk diri kita sendiri, dan kita akan hidup seperti guru-guru palsu itu. Yang penting, aku menang. Yang penting, aku berhasil. Yang penting, pengikutku banyak. Aku. Tetapi, yang normal adalah ketika di dalam Tuhan, segalanya kita berkata, saling. Demi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kepada orang-orang yang sudah percaya, yang mengalami kebenaran Tuhan, yang mengalami terang Tuhan, mendapatkan dua pilihan. Kembali salibkan Tuhan Yesus, menginjak-injak anak Allah, dan menghinakan roh kasih karunia, atau kami memilih untuk aktif, setia, beribadah kepada Tuhan, bukan berkeliling cari-cari yang menyenangkan telinga, khotbah-khotbah yang menyenangkan, tetapi kami boleh dikatakan tekun di hadapan Tuhan, sehingga kami mendapatkan pesan yang jelas, dan kami boleh saling di tengah-tengah pandemi ini, boleh saling menguatkan, saling menasehati, saling mengingatkan, sambil mengingat diri sendiri. Ketika orang yang dinasehati tidak menerima, biarlah kami diberikan karunia ketekunan. Tuhan, selamatkan gerejamu, selamatkan jemaatmu. Demi nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.